Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dia Budi Bagas Ramadan dengan NIM 402 bersama dengan teman saya. Monggo Mas, perkenalkan diri. Saya Samsul Arifin dengan NIM 413. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai teknologi artificial intelligence pada smart home. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Mas Samsul. Monggo Mas Samsul. Ya, eh, langsung aja Mas. Eh, eh, nah, ini memahami dulu apa itu artificial intelligence. Artificial intelligence atau AI yang sekarang ini udah sangat marak atau disebut juga kecerdasan buatan adalah kemampuan komputer atau mesin untuk meniru kecerdasan manusia. AI memungkinkan sistem komputer untuk belajar, beradaptasi, dan melakukan tugas-tugas yang biasa memerlukan kecerdasan manusia. AI dapat memproses dan menganalisa data dengan cepat, melakukan tugas berulang secara efisien, dan mengambil keputusan berdasarkan pola yang teridentifikasi. Itu maksud dari AI sendiri. Lanjut, Mas. Lanjut, Mas. Nah, ini sejarah singkat AI, pengembangan AI sendiri dimulai pada tahun sekitar 1950-an. Nah, gitu, ketika para peneliti pertama kali mulai mencoba mengembangkan sistem komputer yang dapat meniru kecerdasan manusia. Salah satu perkembangan penting dalam sejarah AI adalah penemuan algoritma Minimax oleh John McCarthy pada tahun 1951 yang menjadi dasar bagi pengembangan program komputer yang mampu bermain catur dengan kecerdasan manusia. Kemudian pada tahun 1997, program komputer bernama Deep Blue berhasil mengalahkan juara catur dunia saat itu, yaitu Garry Kasparov. Lanjut, Mas. Ini jenis-jenis IA. Secara garis besar terdapat dua jenis yang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Yang pertama adalah reactive machine, yaitu AI yang mampu memberikan respon dasar dari manusia, namun tidak memiliki kemampuan untuk mempelajari tindakan manusia tersebut. Sehingga mesin ini dapat bekerja dalam suatu fungsi spesifik pada satu waktu, tapi belum tentu bisa mengulanginya meski mendapat tindakan yang serupa. Jenis kedua, limited memory, yakni jenis AI yang memberikan fungsi lebih besar karena kemampuannya untuk menyimpan memori. Memori yang dimaksud adalah data pengguna, pola perilaku, peta jalan, hingga kondisi di sekitarnya. Cara kerja limited memory biasanya bersinergi dengan fitur sensor yang ada pada perangkat keras tersebut. Lanjut, Mas. Mengenal salah satu IA yang digunakan saat ini yaitu smart home. Seperti namanya smart home atau rumah pintar, merupakan tempat tinggal berbasis teknologi sehingga semua peralatan rumah dapat diatur dan terpusat pada satu tempat sehingga dapat dikendalikan dengan jarak jauh maupun jarak dekat. Smart home dilengkapi dengan sistem pengelolaan rumah dengan teknologi yang sangat canggih sehingga berbagai peralatan listrik sehingga elektronik dapat dikontrol dengan bantuan internet. Smart home system inilah yang akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penggunanya.
perkembangan smart home sendiri telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Awalnya, smart home hanya terbatas pada beberapa perangkat yang dapat dikendalikan secara otomatis, seperti lampu, TV, dan kunci pintu. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi dan konektivitas internet yang semakin baik, smart home kini dapat mengintegrasi berbagai perangkat elektronik di rumah, seperti kulkas, oven, mesin cuci, dan bahkan sistem keamanan. Teknologi yang mendukung smart home. Yang pertama yaitu Internet of Things atau IoT. IoT memungkinkan perangkat-perangkat elektronik terhubung satu sama lain dan dapat saling berkomunikasi. Dengan IoT, perangkat-perangkat di rumah dapat dikendalikan dan dikelola melalui jaringan internet. Contohnya di sini yang smart. Nah, teknologi yang kedua yaitu sensor. Sensor digunakan untuk mendeteksi kondisi dan perubahan di sekitar rumah, seperti sensor gerak, sensor suhu, dan sensor kelembapan. Sensor-sensor ini memungkinkan smart home untuk merespon dan mengatur perangkat sesuai dengan kondisi yang terdeteksi saat itu. Selanjutnya, monggo Mas Bagas. Ya, terima kasih Mas Samsul. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Samsul tadi. Yang ketiga, teknologi yang mendukung smart home adalah jaringan kabel atau nirkabel. Jaringan kabel dan nirkabel merupakan infrastruktur yang penting untuk menghubungkan perangkat-perangkat di rumah. Dengan jaringan yang baik, perangkat-perangkat dapat saling berkomunikasi dengan cepat dan efisien. Kemudian yang keempat adalah aplikasi mobile. Aplikasi mobile memungkinkan penghuni rumah untuk mengendalikan perangkat-perangkat di rumah mereka melalui smartphone atau perangkat lain yang terhubung dengan jaringan internet. Aplikasi mobile ini memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam mengatur smart home. Jadi dengan aplikasi mobile ini kita dapat mengontrol seluruh device-device yang ada di rumah yang telah terhubung dengan internet. Jadi dimanapun kita berada kita bisa mengontrol seluruh device smart home yang ada di rumah. Kemudian selanjutnya adalah kombinasi AI dan smart home, yaitu masa depan yang menjanjikan. Ketika AI dan smart home digabungkan, mereka dapat menciptakan masa depan yang memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. AI dapat digunakan dalam smart home untuk meningkatkan kecerdasan dan fungsionalitas perangkat-perangkat di rumah. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana AI dan smart home dapat bekerja bersama untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Yang pertama adalah asisten virtual pintar. Dengan adanya AI, smart home dapat dilengkapi dengan asisten virtual pintar seperti Alexa atau Google Assistant. Asisten ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan penghuni rumah, mengatur jadwal, mengontrol perangkat-perangkat di rumah, dan bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan penghuni rumah. Asisten virtual pintar ini dapat belajar dari penggunaan sehari-hari penghuni rumah dan memberikan rekomendasi yang lebih personal. Seperti contoh kalau di Android ada yang namanya Google Assistant, kemudian yang ada di Apple ada Siri, kemudian device Samsung sendiri ada Bixby. Seperti itulah. Ketika aplikasi mobile itu disambungkan dengan perangkat-perangkat smart home yang ada di rumah, itu dapat diaktifkan melalui Google Assistant itu sendiri. Misal kita mau menyalakan lampu, ketika kita mau menyalakan lampu, kita gunakan Google Assistant untuk menyalakan lampu. Misal nyalakan lampu, maka lampu device dari smart home itu sendiri akan menyala. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengaturan otomatis. Dengan adanya AI, smart home dapat mengatur perangkat-perangkat di rumah secara otomatis berdasarkan kebiasaan dan pola penggunaan penghuni rumah. Misalnya, smart home dapat menghidupkan dan mematikan lampu secara otomatis berdasarkan waktu atau kehadiran penghuni rumah. Smart home juga dapat mengatur suhu ruangan secara otomatis berdasarkan pola penggunaan dan preferensi penghuni rumah. Jadi, semisal waktu lampu itu bisa diatur, lampu smart home
Itu device itu bisa diatur kapan dia akan nyala, jam berapa dia akan nyala, jam berapa kan dia akan mati. Tentunya dengan kondisi koneksi internet yang bagus. Kemudian yang ketiga ada sistem keamanan pintar. Dengan adanya AI, sistem keamanan di smart home dapat menjadi lebih cerdas dan responsif. Sistem keamanan dapat mempelajari pola gerakan dan perilaku penghuni rumah, sehingga dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan atau tidak biasa. Sistem keamanan ini juga dapat mengirimkan notifikasi atau alarm ke penghuni rumah melalui smartphone jika terjadi sesuatu mencurigakan. Jadi semisal kita memasang door lock atau kunci menggunakan device smart home, kunci yang menggunakan password atau sidik jari, ketika kita ada orang yang salah memasukkan password, itu akan masuk ke notifikasi ke HP kita atau smartphone kita bahwa ada situasi yang mencurigakan. Kemudian yang ketiga ada kombinasi pengelolaan energi yang efisien. Dengan adanya AI, smart home dapat mengelola penggunaan energi secara efisien. Misalnya, smart home dapat mengatur penggunaan energi pada perangkat elektronik berdasarkan harga listrik atau tingkat kebutuhan energi pada saat itu. Smart home juga dapat memberikan rekomendasi penggunaan energi yang lebih efisien kepada penghuni rumah berdasarkan pola penggunaan sehari-hari. Jadi, jika semua device smart home kita terkoneksi dengan satu aplikasi mobile, itu akan terlihat berapa penggunaan daya yang kita keluarkan setiap harinya. Sehingga kita dapat meminimalisir tagihan listrik untuk kedepannya. Dan kesimpulan dari presentasi hari ini adalah AI dan smart home adalah kombinasi yang menarik dan menjanjikan dalam menciptakan kehidupan yang lebih nyaman dan efisien di masa depan. AI juga memungkinkan smart home untuk menjadi lebih cerdas dan responsif terhadap kebutuhan penghuninya. Dengan adanya AI, smart home dapat belajar dan beradaptasi dengan kebiasaan dan pola penggunaan penghuni rumah. Hal ini akan membawa kenyamanan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di rumah. Namun perlu diingat bahwa implementasi AI dan smart home juga harus memperhatikan aspek keamanan dan privasi penghuni rumah. Dan memperhatikan hal-hal tersebut, AI dan smart home dapat menjadi solusi yang tepat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Di sini sumber yang kita ambil. Dan selanjutnya saya mempunyai contoh dari penggunaan smart home ya. Di sini ada beberapa sebentar. Nah, di sini ada beberapa vendor yang dapat melayani pemasangan smart home. Contoh di sini ada ini Smart Home Indo, kemudian ada produk-produk smart home terpisah. Jadi Anda semua bisa membeli produk-produk smart home terpisah seperti ada yang disediakan oleh Philips dan ada Bardi. Bardi di sini juga ada beberapa produk yang bisa digunakan untuk smart home. Jadi ada aplikasinya sendiri, kemudian ada Tuya. Ini adalah contoh-contoh produsen device smart home. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya pada kolom komentar yang ada di YouTube. Ini akan diupload di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.